Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 2 Madinah. Kita sekarang di tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku. Muatan bahasa Indonesia. Teman-teman perhatikan ya penjelasan dari Bu Alfi berikut ini. Di pembelajaran 1, subtema 1, teman-teman diminta untuk mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Sebelumnya, Bu Alfi mau tanya, tahu tidak apa sih huruf kapital itu? Ya, huruf kapital itu adalah huruf besar. Biasanya teman-teman taunya huruf besar. Nah, pernahkah kamu membaca buku cerita di buku atau majalah? Bagaimana penulisan kalimat dalam cerita tersebut? Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Yang dimaksud huruf lepas adalah huruf yang biasa kita tulis sehari-hari. Nah, berbeda dengan huruf sambung. Teman-teman tahu kan kalau huruf sambung yang disambung-sambung itu. Nah, setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau huruf kapital. Setiap kalimat setelah titik pasti diawali dengan huruf besar. Nah, apa saja sih yang diawali dengan huruf besar? Kita lihat ya. Ini dia adalah contoh penulisan huruf kapital pada huruf sambung. Kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Huruf K pada kucing adalah huruf kapital. Kenapa? Karena huruf K atau kata kucing berada pada awal kalimat. Di awal-awal. Jadi dia harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Nah, selain pada awal kalimat, di sini terdapat beberapa penulisan huruf kapital. Yang kita baca dulu teksnya ya. Ali, Dinda, dan Eko sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah Eko. Di sana tumbuh berbagai macam bunga. Kupu-kupu hinggap pada bunga yang mekar. Sungguh indah taman bunga di halaman rumah Eko. Teman-teman perhatikan yang dilingkari merah. Huruf A pada kata Ali, kemudian D pada Dinda, dan Eko pada huruf E menggunakan huruf kapital. Kenapa begitu? Karena tulisan di atas itu adalah nama orang. Jadi huruf kapital atau huruf besar selain digunakan di awal kalimat, juga digunakan untuk nama orang. Misalkan Alivia, Adnan, ataupun Amar, Tamkin, dan semua nama-nama orang, meskipun dia berada di belakang kalimat, dia tetap menggunakan huruf besar di awal ya. Jika contoh yang lainnya di bawah di kalimat kedua, mereka bermain di halaman rumah Eko. M di situ adalah huruf besar karena dia berada di awal kalimat. Sedangkan Eko, meskipun dia berada di belakang kalimat, dia tetap menggunakan huruf besar di awal karena Eko adalah nama orang. Kita lihat contoh kalimat nomor 3. Di sana tumbuh berbagai macam bunga. Huruf D pada kata di sana harus huruf kapital karena berada di awal. Begitupun dengan kalimat keempat. Nah, kalimat kelima mirip dengan kalimat yang kedua ya. Kata S, huruf S pada kata sungguh harus huruf kapital karena berada di depan kalimat. Sedangkan Eko, dia juga harus huruf besar karena dia adalah nama orang. Kalaupun ditaruh nama Dinda, tetap D-nya juga harus besar untuk nama orang ya. Nah, sekarang kita ke pembelajaran kedua di tema 1. Subtema 1 maksudnya. Nah, menulis huruf tegak bersambung. Tadi sudah ada contoh-contohnya di depan ya, huruf tegak bersambung.
Saat menulis, kamu harus memperhatikan kerapian tulisanmu agar mudah dibaca. Kamu juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Seperti yang Bu Alfi katakan tadi, selain di awal kalimat, huruf kapital atau huruf besar juga digunakan pada nama orang. Tadi contohnya ada Ali, Dinda, juga Eko. Teman-teman, coba perhatikan dan baca teks di layar ini ya. Judulnya adalah Ayam dan Kelinci Eko. Eko memelihara ayam dan kelinci di rumah. Setiap hari, Eko memberi makan ayam dan kelinci. Eko memberikan biji jagung untuk ayamnya. Eko memberikan wortel untuk kelincinya. Hewan peliharaan Eko pun tumbuh sehat. Nah, pada judul yaitu Ayam dan Kelinci Eko, A di situ adalah huruf besar ya, tapi bentuknya seperti huruf kecil. Kalau di tulisan tegak bersambung, A untuk A besar bentuknya memang seperti itu. Lihat bedanya dengan A untuk huruf kecil ya, di sebelah Y, ayam. Nah, teman-teman bisa lihat bedanya ya, huruf besar dan huruf kecil. Ayam dan kelinci Eko, A huruf besar, K-nya untuk kelinci juga, Eko juga. Kenapa kelinci pakai huruf besar, Bu? Karena ini untuk judul. Jadi, di judul per kalimat menggunakan huruf kapital. Kalau di judul pakai huruf kapital, kenapa dan enggak pakai huruf kapital? Nah, itu karena dan adalah kata penghubung. Dan memang tidak menggunakan huruf kapital kecuali dia berada di awal kalimat, ya. Kalimat kedua yaitu Eko memelihara ayam dan kelinci di rumah. Nah, huruf besarnya hanya ada pada Eko. Selain karena dia nama orang, dia juga berada di awal kalimat. Ayam dan kelinci tidak menggunakan huruf kapital karena bukan nama orang ataupun nama hewan, tapi dia adalah jenis hewan, jadi tidak menggunakan huruf kapital kecuali dia berada di awal kalimat atau seperti judul di atas tadi. Nah, setiap hari Eko memberi makan ayam dan kelinci. Nah, Eko dan S setiap. Lalu kalimat berikutnya hanya Eko, berikutnya juga, dan kalimat terakhir hewan peliharaan Eko pun tumbuh sehat. Eko berada di tengah kalimat, tetap menggunakan huruf kapital. Begitupun dengan hewan, hanya juga huruf kapital ya. Nah, sekarang teman-teman buka pembelajaran 5. Menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Puisi, tahu kan puisi? Puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Kita dapat membuat puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman memelihara hewan. Nah, contohnya, hewan peliharaanku. Aku memiliki hewan peliharaan. Ada ayam, kelinci yang lucu. Aku memeliharanya di dalam kandang. Kubersihkan kandangnya setiap hari. Tak lupa, kuberi makan setiap pagi. Aku sayang hewan-hewan peliharaanku. Nah, agar lebih menarik, teman-teman dapat menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung seperti contoh yang tadi. Lalu saat membaca puisi, ucapannya harus lebih jelas. Dan juga suaranya tinggi dan rendah suaranya juga tepat. Tidak seperti membaca biasa. Nggak seperti membaca teks biasa ya. Kalau puisi harus dengan ekspresi dan juga nada yang tepat. Seperti contoh yang Bu Alfi bacakan tadi ya. Pembelajaran 6. Pembelajaran terakhir di subtema 1, yaitu menulis pengalaman menggunakan huruf tegak bersambung. Pernahkah kamu memiliki pengalaman yang menarik di rumah? Pengalaman itu dapat ditulis di kertas agar kamu bisa mengingatnya kembali.
saat menulisnya kamu dapat menggunakan huruf tegak bersambung. Ingat, dalam menulis huruf tegak bersambung, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat dan nama orang. Contohnya tadi sudah Bu Alfi jelaskan di awal ya. Jika huruf kapital atau huruf besar hanya untuk di awal kalimat dan juga nama orang. Untuk kata sambung seperti dan, di, jika dia berada di tengah kata atau di tengah kalimat, dia tidak menggunakan huruf kapital kecuali dan, di itu ada di depan kalimat. Dia tetap menggunakan huruf kapital ya, diingat awal. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini ya. Jangan lupa teman-teman belajar menulis tegak bersambung ya. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas dulu. Tugasnya minggu depan saja, nanti Bu Alfi kasih tugas ya. Untuk sekarang tidak ada dulu teman-teman. Sekarang dipelajari bagaimana menulis tegak bersambung yang baik dan benar, bisa dibaca ya. Jangan asal sambung menyambung. Lalu bagaimana cara menulis huruf kapital yang baik dan benar. Oke? Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.